Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang hidup minimalis atau sederhana ala Warren Buffett. Sebagai investor nomor satu dunia, apa yang kamu lakukan jika menjadi salah satu orang terkaya di dunia dengan harta ratusan triliun? Mungkin kamu akan membayangkan gaya hidup yang sangat mewah. Namun ini tidak berlaku bagi seorang Warren Buffett sebagai investor terkaya di dunia. Dikenal sebagai penyihir dari Omaha, Buffett memiliki kekayaan senilai 89,6 miliar US dollar atau 1.324 triliun. Siapa sangka, orang terkaya ketiga di dunia ini memiliki gaya hidup yang sangat sederhana dan juga minimalis. Buffett menggunakan dompet yang sama selama 20 tahun dan bahkan masih menggunakan flip phone Nokia. Namun ini bukan berarti beliau merupakan orang yang pelit. Malah, Warren Buffett dikenal sebagai salah satu miliarder yang paling sering beramal dan berdonasi. Ini diambil dari Business Insider. 4 bukti Warren Buffett menjalankan gaya hidup yang irit walaupun memiliki harta berlimpah. Yang pertama, sarapan yang murah. Dalam perjalanannya menuju kantor, Buffett selalu mampir ke McDonald dan memesan 1 dari 3 menu, 2 roti sosis, telur, dan keju. Warren Buffett tidak pernah mengeluarkan lebih dari 3 US dollar atau 45.000 rupiah untuk makan paginya. Pada hari-hari lain, saat ia tidak membeli McDonald, beliau lebih suka makan Oreo untuk sarapan. Kedua, tidak pindah rumah sejak 1958. Apakah kamu pernah membayangkan bagaimana bentuk rumah Warren Buffett? Kamu mungkin membayangkan seorang miliarder sekelas Buffett akan memiliki rumah besar dan megah. Nyatanya, rumah beliau nampak sederhana untuk seseorang dengan harta miliaran dolar. Warren Buffett tinggal di rumah yang sama selama lebih dari setengah abad. Rumah 5 kamar yang ia beli pada tahun 1958 seharga 31.000 US dollar atau kalau saat ini setara dengan 275.000 US dollar. Warren Buffett tidak memiliki keinginan untuk menjualnya dalam waktu dekat. Ketiga, jarang ganti mobil. Dalam sebuah dokumenter BBC, putri Warren Buffett mengatakan ayahnya lebih memilih untuk membeli mobil dengan harga yang lebih murah, misalnya mobil bekas dengan beberapa kerusakan. Mobil tersebut kemudian diperbaiki dan digunakan oleh Warren Buffett. Ia juga sangat jarang mengganti mobilnya, kecuali mobil tersebut benar-benar rusak. Dari majalah Forbes, Warren Buffett mengatakan, "Saya hanya berkendara sekitar 5.000 km setahun, jadi saya akan sangat jarang membeli mobil baru." Keempat, punya hobi yang sangat sederhana. Banyak miliarder memiliki hobi yang unik. Bahkan sebagian dari mereka memiliki hobi yang hanya bisa dilakukan orang kaya. Namun hobi Warren Buffett ternyata sangat sederhana, yaitu bermain kartu. Ia malahan menyebut dirinya kecanduan bermain kartu bridge dan bisa bermain hingga 12 jam seminggu. Kelima, memilih menggunakan ponsel jadul. Gaya hidup Warren Buffett seperti yang dikatakan tadi, hanya memiliki flip phone Nokia. Gaya hidup Warren Buffett jauh dari hal-hal berbau teknologi. Bahkan di meja kerjanya tidak ditemukan seperangkat komputer. Meskipun memiliki saham di Apple, nyatanya Warren Buffett tidak menggunakan produk Apple. Peramal dari Omaha ini tetap setia dengan ponsel flip yang seharga 20 US dollar. Namun pada awal 2020, Warren Buffett akhirnya mengganti ponselnya dengan iPhone 11. Keenam, gemar beramal dan membeli saham. Selain seorang investor ulung, Warren Buffett juga seorang filantropi atau seorang dermawan. Setiap tahunnya, Warren Buffett menggelontorkan dana hingga triliunan rupiah untuk beramal. Gaya hidup ini disebut-sebut sebagai rahasia Warren Buffett bisa hidup bahagia. Warren Buffett juga gemar berbelanja, berbeda dengan kebanyakan orang. Belanja yang Buffett lakukan adalah dengan belanja saham. Namun membeli McDonald setiap hari ataupun meminum 6 botol cola setiap harinya yang dilakukan Warren Buffett terbilang tidak sehat. Tapi ada sejumlah kebiasaan hidup sehari-hari yang bisa kita tiru dari Warren Buffett dan terbukti secara ilmiah membantu meningkatkan kesuksesan kita. Ini yang perlu ditiru. Yang pertama, konsisten. Warren Buffett tidak terlalu banyak melakukan hal yang berbeda.
dia pergi ke restoran yang sama dekat rumahnya di Omaha. Ia juga menyukai restoran steak yang sama saat dia datang ke New York. Tidak peduli kondisi pasar saham seperti apapun di pagi hari, ia makan sarapan yang sama. Tidak aneh-aneh seperti miliarder lain, ia lebih suka tinggal di rumahnya. Mungkin hal itulah yang membuatnya memiliki sifat konservatif, konsisten, dan disiplin. Sikap ini sangat berperan dalam keberhasilannya dalam melakukan investasi. Saat membeli perusahaan, ia tidak banyak aneh-aneh. Strategi investasinya selalu sama. Ia cenderung membeli perusahaan yang berfundamental kuat dan konsisten disiplin memegang dalam jangka waktu lama. Kedua, rajin membaca. Warren Buffett mencurahkan sebagian besar waktunya untuk membaca. Dalam dokumenter HBO, Becoming Warren Buffett, beliau mengatakan, "Saya mungkin menghabiskan 5 atau 6 jam sehari untuk membaca. Saya suka duduk dan berpikir. Saya menghabiskan banyak waktu untuk melakukan itu dan terkadang sangat tidak produktif. Tapi saya merasa senang memikirkan masalah bisnis atau investasi." Saat Buffett memberikan pengajaran kelas investasi di Universitas Columbia, ia mengatakan, "Baca 500 halaman seperti ini setiap hari," kata Buffett kepada para siswa, sambil meraih setumpuk manual dan kertas. Begitulah cara kerja pengetahuan berkembang seperti bunga majemuk atau compound interest. Kalian semua bisa melakukannya, tapi saya jamin tidak banyak yang akan melakukannya. Ketiga, meluangkan waktu untuk hobi. Ketika dia tidak sibuk menjadi CEO, dia senang bermain ukulele. Hobi musiknya mengejutkan banyak penonton. Dia memainkan ukulele di televisi, di acara amal, dan di depan investor. Selain menjadi kejutan dan mengundang banyak tawa, hobi Buffett juga membantunya dengan cara lain. Penelitian menunjukkan bahwa para profesional dengan hobi akan lebih puas dengan pekerjaan mereka dan memiliki kemungkinan lebih rendah untuk terbakar emosi. Sebuah studi di National Library of Medicine menunjukkan bahwa kegiatan rekreasi reguler atau kegiatan hobi membantu seseorang mengelola perasaan negatif seperti stres. Hal ini sangat berguna bagi Warren Buffett yang notabene adalah investor di pasar saham yang penuh gejolak. Supaya maksimal, ia harus melakukan investasi dengan kepala dingin. Memiliki hobi sangat membantu mengelola emosi negatif. Keempat, sederhana dan hemat. Warren Buffett memiliki strategi yang jelas untuk menghasilkan uang. Dia mengatakan, aturan pertama berinvestasi adalah jangan kehilangan uang. Aturan kedua adalah jangan lupa peraturan nomor 1. Ini adalah strategi yang dia gunakan dalam kehidupan pribadinya juga. Dan ini dimulai dengan hidup jauh di bawah kemampuan. Warren Buffett yang selalu menepati peringkat di antara orang-orang terkaya di dunia menjalani gaya hidup yang tidak banyak berubah sejak sebelum dia menghasilkan miliaran dolar Amerika Serikat. Dia hidup sederhana dan hemat, tinggal di rumah yang sama di Omaha yang ia beli pada tahun 1958. Dia terkenal memiliki selera sederhana, termasuk hamburger, McDonald, dan juga minuman bersoda, dan tidak terlalu suka teknologi, termasuk komputer dan mobil mewah. Sejalan dengan pandangannya, Buffett bukanlah kolektor barang mewah. Banyak orang belum kaya, tapi sudah bermewah-mewah. Tiap bulan ganti gadget, dan lain sebagainya. Hasilnya hanya sedikit yang bisa diinvestasikan. Hasil investasi pun tidak akan maksimal. Warren Buffett mengajarkan pada kita untuk hidup sederhana dalam kondisi apapun. Semua kebiasaan hidup Warren Buffett sebenarnya adalah hal-hal yang kecil. Tapi, hal-hal kecil tersebutlah yang menunjang kesuksesan Warren Buffett menjadi investor terkaya di dunia. Tidak neko-neko, rajin membaca, meluangkan waktu untuk hobi, hidup hemat, semuanya adalah hal sepele. Semua bisa dilakukan setiap orang. Masalahnya, tidak banyak orang yang mau melakukannya. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian punya saran, silahkan tuliskan di kolom komentar video apa yang harus saya buat untuk selanjutnya. Dan jika kalian suka dengan video seperti ini, silahkan klik like. Semoga video saya bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.